Jadi Bu Mega lagi ini nih, lagi dia betul-betul wait and see. Yang jelas kan begini, Bu Mega sekarang ini tidak mudah percaya sama semua orang. Puncaknya kan ketika apapun lah kekecewaan dia terhadap Jokowi itu pasti sangat besar, gitu kan? Iya, ini masih susah ditebak karena kalau di PDIP kan faktor Bu Mega tuh sangat menentukan ya. Jadi kita nggak bisa menganalisa rasional, harus agak emosional gitu loh. Makanya saya setuju adanya angket ini sebenarnya untuk membuktikan hal-hal seperti itu. Bukan apa-apa, bukan saya ingin pemilu ini dibatalkan, supaya paling enggak di next pemilu semua corong publiknya PDI itu cuma Sekjen Hasto ini sekarang. Ya gini, artinya kamu yang kenduri, kamu yang cuci piring dong. Ya Bang, tapi masalahnya satu lagi nih, kita geser ke topik menarik nih soal peta politik pasca pemilu ini ya. Golkar udah kita lewatkan lah, nih kita tergantung nih bagaimana dukungan kekuasaan. Iya. Dan apakah ada percepatan Munas apa enggak atau tidak? Kita nanti sebelum lihat Oktober lah. atau enggak. Tapi yang kita lihat ini semua, bahkan tadi Surya Paloh koalisinya 1 dan 3 itu dua-duanya masih wait and see dalam bernegosiasi, kita lihat karena menunggu aksi dari Ibu Mega yang sampai detik ini dari informasi yang kita dapat juga bahwa Bu Mega tuh belum punya rencana dan belum ingin bertemu dengan siapa-siapa. Katanya masih kontemplasi gitu, masih ingin sendiri dulu. Dan kita tahu sampai saat ini Bu Mega belum ada pertemuan-pertemuan politik dengan pihak manapun gitu. Kalau kita lihat ini gimana Mas BHM melihat idolnya Bu Mega, yang apakah idolnya Bu Mega ini akan membuat peta ini juga jadi idol juga nih, karena Bang Surya nggak bisa move, yang lain juga nggak bisa move gitu karena menunggu Bu Mega. Saya kira kalau Bu Mega mungkin masih konsolidasi ya ke dalam, karena di dalam ini sendiri kan belum satu sikap menurut saya itu menghadapi ini kan. Jadi mungkin ingin mengendapkan dulu lah Bu Mega sebelum mengambil keputusan, dan itu kayaknya Bu Mega biasa begitu ya. Dia tunggu sampai udah mantap betul nanti dia sampaikan, walaupun Bu Mega itu sudah teruji dia untuk jadi oposisi itu bukan masalah juga kalau buat Ibu Mega ya. Kalau itu udah teruji ya. Kalau PKS saya juga nggak terlalu tahu lah, karena PKS itu juga setahu saya PKS itu kan partai mungkin satu-satunya partai kader ya. Jadi seorang sekjen itu juga nggak bisa gampang memutuskan. Partai kader tetap ujungnya transaksi juga. Iya. Tapi diputuskannya oleh Majelis Syuro. Majelis Syuro. Majelis Syuro. Iya. Nggak nih lagi-lagi nih Bang Zulfan BHM. Nah, ini boleh lebih tahu nih yang sebagai ketua zikirnya mungkin lebih tahu kalau soal ada urusan dengan kontemplasi. Iya, karena yang kita dengar ini koalisi bahkan yang lain-lain ini Bang dalam menyikapi peta politik movement ini itu menunggu Bu Mega, sementara Bu Meganya kita lihat Bu masih Mega ini lagi capek. Apa yang capek? Karena kan banyak juga masukan-masukan yang disampaikan ke dia ini keliru. Misalnya ada siapa yang memberikan masukan ini pasti menang satu putaran Ganjar Mahfud misalnya. Iya kan? Keliru. Kan itu buktinya keliru. Ada hal-hal lain lagi ya yang disampaikan oleh elit PDIP kepada Ibu Mega, hal-hal yang menyangkut Pilpres kemarin. Jadi dia sekarang lebih hati-hati lagi. Ya, Ibu Mega sekarang lebih hati-hati di dalam menerima masukan dan menyikapi sesuatu. Nah, disitulah yang kata BHM tadi, dia ada lebih banyak konsolidasi dan kontemplasi. Dia mikir dulu nih, ini masukan benar apa enggak? Nanti salah lagi gua. Nanti orang mau ketemu saya untuk apa? Kan dia, Mbak Mega itu kan begitu. Dia enggak, artinya dia sulit menerima, mudah memutuskan.
Ya. Gimana, Bang? Artinya dia sulit menerima orang. Tapi kalau dia sudah terima, dia memutuskan itu gampang. Gitu loh. Nah, jadi di sini kalau menurut saya dia lagi berhati-hati betul. Jangan sampai, sebab kalau dia salah, terutama kan lingkungan terdekat yang akan menyalahkan dia. Putra-putrinya Dan cucunya. dan cucunya juga sekarang udah masuk di politik. Dan mungkin calon suami cucunya dan macam-macam, ya kan? Bisa masuk kemana. Kenapa harus ada calon suami cucunya, Bang? Oh, iya kan harus dong, kan semua kan pacar. Keluarga lah intinya ya, besar. keluarga segala macam. Jadi gue ada cerita deh. Iya, iya. Jadi gini, tadi kan kemarin kan video sama Laksamana naik, Bang. Ya kan? Kita taruh di story IG kan. Ya kan? Thumbnailnya Jalan Sunyi Megawati gitu. Pas kita lihat story, saya lihat story saya dilihat sama cucunya. agak serem juga. Makanya gua nggak repost. Udah tahu beta dia. Iya. Nah, Jadi Bu Mega lagi kontak lagi ini nih, lagi dia harus betul-betul lebih wait and hati-hati. see. Yang jelas kan begini, Bu Mega sekarang ini tidak mudah percaya sama semua orang. Puncaknya kan ketika apapun lah kekecewaan dia terhadap Jokowi itu pasti sangat besar, Iya. gitu kan. Nah jadi dan dia melihat orang itu seperti itu, gitu loh. Saya sama Jokowi yang begini aja bisa pecah, bisa beda, bisa kemana-mana. Terus bagaimana saya mau percaya orang seperti Prabowo, Surya Paloh, Erlangga semuanya? Udahlah ini mainan-mainan politik aja semua kan, kepentingan-kepentingan politik. Iya, belum lagi helikopter Surya Paloh ini kan ini Tiap kan. hari. Iya, Saya kata Bu Mega gini, yang cerita sama saya sih Mbak Puan ya kan. Waduh itu ibu, kalau helikopternya Pak Surya Paloh itu landing di gondang dia, itu ayam di Tuku Umar rumah Mbak Mega pada berterbangan. Itu bisa mempengaruhi keputusan politik juga tuh, Bang. Ya itu Mbak Puan cerita sama saya. Iya. Nah, hal-hal gitu untuk Bu Mega tuh bisa mempengaruhi keputusan dan mood politik ya. Mbok, helikopter tempat lain nanti turun naik mobil kan. Ya kalau orang sayang pada binatang piaraannya mahal-mahal, bisa copot-copot bulu tiap hari landing kan. Itu Budi nanya soal helikopter, Bang. Saya kasih analogi yang simple aja sama Budi, Bang. Coba di komplek lu ada satu orang punya kanal pod racing. Lu mau cekek nggak itu orang? Kalau dia pulang malam nganter. Iya. RX King atau knalpot Brong atau Harley aja nih, Bang. Brang kan pagi-pagi ya kan, abang mau sholat tahajud ini kan, ya kan, malam-malam ini kan. Brang kan kesel juga. Apalagi helikopter. Dan itu kan terbangnya rendah tuh. Iya kan mau mendarat. Lah kan itu dekat sekali kalau dari jalan belakang-belakangan. Kalau Teguh Umar ke gondang dia kalau lewat jalan muter. Tapi kalau naik pesawat kan langsung. Nah, kalau memang pertama rendahnya itu di Teguh Umar emang. Iya. kalau Cikini gondang dia sama Teguh Umar gondang dia gimana, Bang? Cikini Ke gondang dia. Tapi Mas Bambang kan juga dekat sama Bu Mega nih, lama nih jadi wartawan. Oh, udah lama kepresidenan. ya. Bu Mega tuh di saat-saat kayak gini dengan tadi perasaan yang mirip kayak gini kan 2004 kan juga mungkin mirip-mirip perasaannya kayak gini ya. Itu lebih banyak dia terbuka untuk mendengarkan masukan dari orang atau justru semakin kayak gini semakin dia tutup pagernya untuk ketemu orang? Bu Mega tuh ini ya, mungkin ini kebiasaan akibat trauma. Zaman dulu tuh kan dia nggak tahu ya, zaman Orde Baru ya. Yang disebut orang deket dia nih intel atau bukan. Ya, jadi dia punya sikap seperti itu. Wah, mesti hati-hati lah gitu. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Apalagi setelah ada peristiwa yang berat seperti sekarang lah ya, yaitu tadi kok ini yang tadi bilang bisa menang satu putaran, ini dapatnya cuma 16%. Bayangin kan. Tapi di sisi lain ada hal yang juga mengejutkan, PDIP masih juara gitu loh. Kalau dibilang ada segala macam kecurangan, ternyata PDIP masih juara walaupun turun suaranya. Tapi tetap masih juara dan Gerindra malah nggak turun ya kan, sama Gerindra juga turun. PSI malah kemungkinan nggak masuk. Nah, jadi ini kan bukan sesuatu yang black and white, ya banyak nuansa-nuansa dan Ibu Mega nih pasti muncul itu
defense mekanisme defense-nya. Berdasarkan Untuk pengalaman menyaring hidup lagi menyaring lagi ini siapa sebetulnya Nah, orang-orang yang mencelakakan saya sama yang orang-orang yang betul. pada dia. tahu ya. Juga dekat sama Bang Zulfan. Oh iya benar, gue pernah waktu Friend. itu friend banget abang kan sama Pak Hasto nih kan. Ini begini, ini kan Ini serius loh bang, karena sekjen iya. PDI yang ngomong artinya bisa jadi wajahnya Ibu Mega juga di kadang-kadang publik. begini, karena sudah salah memberikan masukan ke Bu Mega, sekarang dipaksakan bahwa ada orang lain yang memainkan ini, sehingga bukan saya yang salah, ini orang di luar lagi yang salah, gitu loh. Oh, cari kambing hitam. Dari maksudnya. kambing hitam. Kambing hitam ini kalau dalam bahasa pesantrennya mulagatoh. Mulagatoh itu adalah yang sebenarnya yang berbuat kesalahan itu saya, ya kan? Tetapi karena kita pakai istilah mulagatoh, bukan saya yang salah, dia yang salah, gitu loh. Nah jadi kan kita kalau udah apa, kan kita nggak mau disalahkan sebagai orang terdekat, ya kan? Supaya kita tidak disalahkan, dicarilah alasan macam-macam. Ini ada dikunci 17%, ada. Kalau orang mau bilang PDI paling dapat 15%, boleh aja kan. Tapi kan masa kita mengatakan dia mengunci, apa kehebatan Khodori bisa mengunci 17% itu nggak ada, ya kan? Ya, Abang anggap remeh ke Mr. Q juga bang. Anggap remeh Mr. Q juga bang. bukan dalam konteks ini kan nggak bisa, ini kan persoalan negara. Ya itu kan? kalau tadi diatur ada algoritma yang menahan sampai 17%. Harusnya kata Mas Hasto hitung-hitungan beliau Ganjar suaranya 33%. Ya, akhirnya Makanya kan- jangan-jangan Mas Ganjar yang bilang ini loh, kamu percaya suaraku segitu? Ah jangan-jangan memang keyakinannya 33% sesuai dengan apa namanya bisa lah. forensik audit dari PDI Perjuangan ini bang. Gimana menurut abang? Artinya kalau mau main-main seperti itu, Anies juga bisa dikerjain mungkin dapatnya di bawah 20. Tapi memang kan faktor Jokowi efek itu yang membuat Ganjar ini anjlok. Itu aja. Kan artinya pemilih Ganjar itu tinggal adalah pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan gitu. Nah, kalau bicara ada kecurangan, pasti semua calon itu kan ada kecurangan. Gitu loh. Jadi memang dari hasil survei pun sudah seperti itu. Katakanlah bukan survei yang ini. Saiful Mujani kan konsultan PDIP dan Ganjar. Kan surveinya segitu juga. Bagaimana? Itu loh yang objektifnya kita lihat. Kalau bilang lembaga survei ini, lembaga survei yang Anda hire juga pendapatnya seperti itu kok. Dalam quick count mereka juga seperti itu kan. Bagaimana kita mengatakan ada kunci-kunci? Nah menurut abang gimana nih? Apa yang coba di Menurut saya ini cari katakan. alasan kan, orang namanya mencari alasan kan boleh, ya kan? Untuk apa? Untuk tidak bisa menerima kekalahan dan kemudian merasa sudah salah juga memberikan masukan kepada Ibu Mega. Nggak main-main loh, satu putaran. Berarti kan dengan 16% dibandingkan satu putaran kan 51-52%, jauh sekali. Ini siapa ini yang memberikan? Makanya Ibu Mega sekarang kan yang dijual itu Bu Mega. Bu Mega tidak mau ketemu Prabowo, tidak mau ketemu ini, tidak mau ketemu itu, kan itu. Sebenarnya Bu Mega ini marah kepada Pak Jokowi saja atau ini atau juga ke dalam. Gitu loh. Ya kan? Dan ingat loh Ibu, kadang-kadang orang di dalam ini karena kalau Ibu itu sudah mengambil sikap tidak bisa menerima pikiran-pikiran dan masukan itu didiamin juga sama Ibu. Gitu loh. Si Ibu juga akan pasang posisi tidak komunikatif juga dengan mereka. Ya kan, udah berbuat salah. Nah, ini tipe-tipenya Mbak Mega itu kalau saya lihat seperti itu. Ya. Jadi dia juga jangan sembarangan memberikan masukan kepada dia. Begitu masukan itu salah, kamu gak akan diajak ngomong nanti. Nah, ini menurut saya feeling saya Hasto ini ya sudah banyak sekali masukan-masukan yang mungkin tidak sesuai kenyataan. Nah, cari sekarang apa? Yang isu yang paling hangat sekarang kan soal kecurangan. Nah, inilah yang dipakai. Beri masukan kepada Ibu Mega dan lain-lain,
Makanya Puan kan nggak kasih komentar apa-apa, gitu loh. Puan dalam konteks ini tidak memberikan komentar apa-apa, persoalan 16% kayak persoalan apa kan dia nggak kasih komentar, karena memang mungkin dia juga sudah tahu kondisi ini akan terjadi, ya. Bagaimana juga kita mendengar di sini juga Bambang Pacul bicara kan udah jelas itu kondisi-kondisi seperti internal. Apa Bang? Nggak bicara. Nggak ada, bukan kan dia bilang coba saya. Mr. Q yang ngomong. Kalau saya komandan perangnya kan 2 putaran. Hah? Emang iya? Ada di TikTok ya? Itu Arief Poyono Bang Bukan, yang bilang. Bambang. Jadi Kau jangan arah-arahan kau. Hah? kau disantet Mama Ari Puyo baru tahu nanti. Abang udah kena ya. Abang udah kena dulu tapi kan. Iya. Enggak, kalau kita sepadan. Iya, Ilmu sama-sama canggih. Nah kalau BHM melihat ini alasannya tadi Mas Hasto tadi, ini kan Iya. ini kan bisa dianggap ini wajahnya atau suaranya Bu Mega di publik, suaranya PDI 33% harusnya ada JavaScript apa tuh segala macam algoritma gitu-gitu. Artinya ya ini kan quick count kita juga tahu selama ini selalu presisi dengan hasil pemilu. Saya kira tuh angka 33% itu mungkin ada benarnya juga ya, karena seingat saya salah satu alasan Ibu Mega akhirnya memilih Ganjar bukan Puan kan karena saat itu memang Ganjar di jajak pendapatnya sekitar 33%. Begini Mas, itu Ini hasil pemilu Mas, ini hasil pemilu yang di Enggak, harusnya 33% hasil pemilu. Enggak, makanya angka 33 menurut saya itu kan mengingatkan pada ketika Ibu Mega memutuskan mendukung Ganjar, itu kan pada saat itu memang surveinya semua survei lah boleh dan dia dibilang, di atas Prabowo. sekitar segitulah. Itu yang digoreng-goreng terus waktu itu Iya kan. kan? Ya. Nah, lalu sehingga akhirnya Ibu Mega mengambil keputusan yang pasti tidak ringan, bukan mendukung Puan tapi mendukung Ganjar, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba kenyataannya 16%, ya kan? Ini harus ada penjelasan dong. Nah, saya bisa menjelaskan Nah, Mas. enggak. Nah, Hasto memberi alasan seperti itu, ya kan? Kalau saya pribadi sih, menurut saya kecurangan ini hampir utamanya bukan terjadi pada saat pencoblosan dan sesudahnya. Kecurangan ini terjadi ada benarnya zaman Orba. Zaman Orba itu kan juga kecurangan itu di semua lini ya. Tapi menurut saya juga yang besarnya bukan di penghitungannya zaman itu pun. Tapi karena semua aparat kan udah istilahnya Santi Aji udah ditakut-takutin ya. Saya kemarin kebetulan ke beberapa daerah. Saya tanya, memang beberapa hari sepekan apa sebelumnya itu efektif itu. Lurah-lurah dipanggil suruh menjelaskan pertanggungjawaban keuangannya itu sangat efektif itu. Ya karena saya kebetulan dulu waktu mahasiswa itu banyak melakukan studi dan kampanye keluarga berencana ya. Jadi tahulah peta di daerah-daerah itu bagaimana kalau kita ingin menggolkan sesuatu. Kan biasanya di daerah itu ada yang namanya formal leader, ada informal leader. Dan kita selalu bikin peringkatnya. Sebetulnya kalau di Indonesia itu yang kita pegang tentu leader yang nomor 1 di daerah itu ya. Leader nomor 1 baik yang formal maupun informal. Biasanya kita kasih waktu berapa lama untuk meyakinkan dia. Kalau dia udah oke, udah kita pergi ke tempat lain. Karena pasti yang nomor 2 tuh anti, gitulah kira-kira modusnya. Kalau yang nomor 1 ini sampai saat terakhir nggak berhasil, baru kita ke nomor 2. Dan begitu kita bilang nomor 1 ini anti sama aja, nomor 2 kemungkinan dukung gitu. Jadi kita paling nggak masih dapat lah. Nah saya kira di lapangan ini operasi ini mungkin saya duga tuh mungkin sekitar 8% loh efeknya nih minggu terakhir itu. Karena kalau kita lihat jajak pendapat kan paling tinggi 52. Iya kan? Dan kita orang ini kan orang-orang Gerindra sendiri kaget kok bisa 58 karena jajak pendapat internal mereka sendiri nggak segitu tinggi. Nah, jadi kenaikan yang tiba-tiba begitu dalam seminggu itu saya kira
itu menunjukkan efektivitasnya operasi sebelum sebelum pencoblosan. Dan menurut saya itu, ya pengalaman saya dulu di kampanye keluarga berencana, memang ini teknik yang bayanginlah Anda kepala desa belum pernah ngurus tiba-tiba disuruh bikin laporan admin keuangan 1 miliar, apalagi 5 miliar. Wah, udah keringet dingin. Nah, begitu selesai kan, tapi APH-nya semua ramah, kita hanya mau tahu aja. Tapi udah ada pesan lah, kira-kira, ya kan? Kalau mau aman, itu menurut saya sangat efektif. Apakah nanti, makanya saya setuju adanya angket ini sebenarnya untuk membuktikan hal-hal seperti itu. Bukan apa-apa, bukan saya ingin pemilu ini dibatalkan, supaya paling enggak di next pemilu hal-hal yang seperti ini tuh enggak ada. Jadi kita tuh ada continuous improvement lah, dari pemilu ke pemilu selalu makin lama makin baik, bukan malah makin buruk. Terus terang kalau menurut saya sih pemilu sekarang lebih buruk daripada Kita kayak Amerika, Mas. sebelum. Amerika juga makin buruk sekarang. Iya. Kalau Trump kalah akan pertumbuhan darah kan? Enggak, tapi kalau menurut saya justru yang seperti itu juga 2019 kan seperti hampir pertumpahan darah kan. Kalau kondisinya seperti itu susah bikin kecurangan sebelum pemilu itu. Karena masing-masing pendukung tuh militan. Dilawan itu pasti kalau ada operasi-operasi seperti ini gitu. Tapi karena sekarang itu praktis sebetulnya, yang sengit di pemilu sekarang kan hanya di tingkat elit. Kalau di sini kan Kalau di bawahnya kan relatif bingung. Di bawah kan bingung. Karena yang biasanya berseteru kayak PKS sama PKB, kok sekarang elitnya gabung gitu. Nah, kembali ke Hasto ini Ya. tadi gimana Mas? Melihat Ya, angka segitu, apakah ini Hasto ini menjadi kan, menjadi wajah bahwa PDI akan melakukan perlawanan yang sengit juga? Kalau menurut saya Hasto ini kan yang menurut saya mungkin dia dulu bertanggung jawab, termasuk meyakinkan Ibu Mega kan 33% tuh si siapa? Ya dia harus Ganjar itu kan, jadi pilihlah Ganjar jangan Puan kan kira-kira gitu. Makanya Puan tidak bersuara. Karena Puan bilang ya dulu saya disingkirkan. Tapi memang kalau kita bicara tarik mundur ke belakang, Mas, itu memang persoalannya kan rumit ya. Awalnya kan memang Jokowi itu menginginkan apakah Ganjar presiden atau Prabowo wakil atau sebaliknya. Itu keinginan pertama kan di situ, ya kan. Nah, kemudian lama-lama kan terurai nih. Ya, terurai, kemudian ada keinginan Prabowo mengambil Puan sebagai wakil presiden, ya kan. Kemudian tidak terjadi, lalu macam-macam yang muncul ya, nama-nama lain. Tapi kan pada akhirnya kita lihat setelah Mbak Mega declare Ganjar, kemudian di sini declare Prabowo, di situ mulai Pak Jokowi kan harus menentukan sikap mau kemana, gitu loh. Sejak itulah, nah menurut saya kalau kita bilang kecurangan ada, tetapi Ganjar itu mendapatkan 33% itu kan karena dukungan Jokowi ke dia. Begitu Jokowi tarik dukungan ke Ganjar, disitulah menjadi kurang, gitu loh. Kalau seperti Mas bilang misalnya ada kecurangan 8% atau 6% lah, karena 52 ke 58. Toh kita tarik ini suara Ganjar yang dicurangi 6% kan cuma 22% juga, Mas, gitu. Jadi memang malah petaka juga. Tapi kalau ini 22, ya mungkin 2 putaran paling gitu. Jadi kan hampir semua yang waktu sampai saat terakhir melihat jajak pendapat, mayoritas kan mengatakan akan 2 putaran. Tapi kalau kata Mas Sekjen tadi, data yang dipunyai oleh PD Perjuangan itu harusnya Ganjar ada di angka 33% di hasil pemilunya ya, bukan jajak pendapat ya Mas ya. Hasil pemilunya 33% dan 2 putaran, mustahil yang 1 putaran harapkan kata tuh beliau. begini, jangan bikin narasi seperti itu. Makanya itu tolong dipertahankan nanti di MK, dibawa semua. Ya kan, Mas? Di MK maupun di hak angket lah Di dua-duanya. angket ya. Jadi kita kan seru lihatnya. Tapi Itu pertanggungjawaban pada rakyat lah. iya, jadi kalau dia hanya ngomong di sini ada kita punya hitungan kita 33%, sebenarnya ada ini. Itu tolong Anda buktikan semua, dukung dong hak angketnya. Wujudkan dong supaya itu bisa disampaikan. Kemudian
di MK juga secara hukum silakan dong. Nah kalau hanya ngomong-ngomong di media ya kan nggak ada artinya. Ini wacana aja. Ujung-ujungnya nanti Cuci dosa ya. cuci dosa aja, betul tuh. Bang, tapi kenapa di momen krusial kayak sekarang nih ya, itu semua corong publiknya PDI itu cuma Sekjen Hasto ini sekarang. Ya gini, artinya kamu yang kenduri, kamu yang cuci piring dong. Maksudnya Tuh, bahasa lebih Ken- manusia ken- nih, bahasa lebih kenduri manusia. itu kan kenduri itu apanya? Kamu yang pesta, Ah. ya kamu yang cuci piring, jangan suruh kita dong, jangan ngajak-ngajak kita. Kan lu yang banyak ngomong sana sini semua begini. Ya kan? Anda yang ini, Anda yang kasih feeding ke ibu segala macam. Kejadian seperti ini. Ya sekarang Anda yang cuci piring, jangan kita suruh rame-rame cuci piring. Ini cuci piring. Nah, ini cuci piring. Setelah dia banyak sekali kan mengambil peran kan. Jadi gini, Mas Hasto ini kan waktu belum ditetapkan Ganjar, seolah-olah dia berada posisi di Puan. Padahal hatinya ke Ganjar. Kan gitu. Dia seolah-olah kan, banyak ngeritik Ganjar, jangan hanya main di TikTok, jangan ini. Kan dia kritik tuh. Itu kan jejak digitalnya ada semua. Ya kan? Masih akrab sama abang nih ya. Ya, tapi ternyata kenyataannya sampai sekarang akrab. Oh iya maksudnya sering ketemu waktu itu kan ada periode abang ketemu tiap hari. Kan itu. abang beda bukunya Pak Sekjen ini. Iya, tuh. aku Ya, saksi tuh. Iya. Ditinggikan sekali abang Kita harkat bikin martabatnya. seminar di itu kan di Paramadina. Para Madinah, abang nemenin di UI, unpacking 3 kali. Karena kita ini kan orangnya objektif. Mana yang positif, yang bagus ya kita Iya. bilang bagus, ya kan? Yang nggak bagus ya jangan kita puja-puji, padahal nggak bagus, gitu loh. Nah ini orang ini suka, jadi pikiran kita kemana-mana. Mas. Ya, lanjut Bang. Kenduri. Kenduri. Nah, Karena di Vio nih nggak ngerti kenduri ini ya, apa bang? kenduri, jadi pesta. Jadi siapa yang bikin pesta, ya dialah piring, ya kan? Beda lagi kalau satu lagi ada masalah tahlil, ya kan? Gitu. Kalau tahlil gitu juga Mas. Kau yang bunuh, kau yang bikin tahlil. Ya kan? Seolah-olah bukan dia yang bunuh. Nggak mungkin dong gua bunuh dia, gua bikin tahlil kok. Padahal dia yang bunuh. Kan sering begitu. Nah jadi apa? Nggak usah, kita ini nggak aneh kalau melihat cara-cara orang berpolitik ya ataupun bersikap dalam menghadapi sesuatu. Nah jadi sekarang memang kalau kita lihat betul elit PDIP yang lain tuh nggak banyak ngomong sekarang, lebih diam aja kan. Hasto sendiri yang ngomong. Dan juga lagi pada bingung kan apa soal pembagian suara pileg ini kan, ini masih fokus di situ partai Bisa jadi politik nggak, umumnya. bukan pemenang Mas PDIP, bisa jadi nomor 2 karena tingkat penyebaran ya. Kalau kita lihat, Sumatera Utara misalnya PDIP 1, Golkar 2 di dapil-dapil itu. Aceh PDIP nggak dapat misalnya, Sumatera Barat. Jadi kalau Dapat Bang satu Bang. siapa? Sumbar dapat satu. Dapat ya? Alex. Oh. PDIP. Ya. Dapat. Doang kosongnya sekali doang kosongnya. Ya. Nah, jadi tingkat penyebaran keterpilihan dari Golkar itu luas, menyebar. Nah, sementara PDIP kan kantong-kantongnya ada tertentu juga ya. Ya bang, kerasnya pernyataan sekjen ini bisa berimplikasi pada aksi politik yang juga akan keras nggak? Dan ini sinyal yang bagus nggak bang untuk Pak Surya Paloh, PKS, PKB, Nasdem dan yang non koalisi Prabowo Gibran itu bisa merapat ke PDI jadi Saya PDI kira jadi gini, pimpinan koalisi statement perlawanan. Hasto itu tidak menjadi ukuran lagi, tidak menjadi indikator lagi. Orang sekarang hanya tinggal menunggu Ibu Mega. Itu kan? Nggak ada Sekjen loh, masa nggak jadi ukuran Apapun gimana, jabatannya, kita di dalam politik ini jangan melihat posisi. Bisa saja wakil sekjen kalau diberikan ibu wewenang otoritas yang lebih besar, dia lebih dipercaya orang. Gitu loh. Otoritasnya kan ada di Ibu Mega. Siapa Ibu Mega kasih? Nah sekarang Hasto ngomong begini, ini sudah loss of control. Nggak ada lagi urusan. Kalau dulu kan mungkin Bu saya mau ngomong ini gini. Ibu oke. Sekarang nggak ada, lu ngomong aja sendiri. Apa yang bisa kamu omongin, kamu pertanggungjawabkanlah apa yang kamu sudah lakukan kan gitu. Nah sekarang Hasto bertanggung jawab, artinya dia tidak melarikan diri juga, positif juga. Dia mau bertanggung jawab terhadap situasi ini.
Tidak Ya lepas. kalau nggak bertanggung jawab apa yang harus dia lakukan? Bang? Ya nggak ada, itu satu-satunya. Kita tutup ya. Iya. Iya, jadi masuk akal nih Bang ya sebenarnya ya. Ya. Kayak gini ya. Nah, ini akan berimplikasi pada peta internal ini nggak? Ya, 5 menit, 5 menit. Ya kita lihatlah ini soal hak angket ini ya. Ya. Apakah Ibu Mega akan keras mendukung atau enggak? Karena Ibu Mega ini kan sampai sekarang bicaranya tuh ingin hak angket tapi terkendali gitu kan, karena dia tidak ingin sampai pemakzulan atau begitu gitu. Nah sekarang mungkin Ibu Mega duduk menunggu tim hak angket ini bisa nggak memberikan kepada Ibu Mega keyakinan bahwa hak angket ini nggak akan jadi bola liar yang dikhawatirkan gitu, tapi sesuai dengan targetnya. Ini menarik Mas, ini pertarungan politik kalau hak angket ini besar. Partai pendukung hak angket ini besar. Ya, artinya lebih dari 60% misalnya. Dibandingkan dengan partai koalisinya Indonesia Maju. Saya kira ini pertarungan akan menjadi puncak Indonesia ke depan. Apa? Bisa jadi Jokowi akan memanfaatkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya kan? Kembali kepada Undang-Undang Dasar, karena tuntutan ini kan besar. Dari TNI, Purnawirawan, Polri, kelompok masyarakat, Din Samsudin pun yang sekarang ngeritik Prabowo, Jokowi, dia juga menuntut ini. Dekret maksudnya Bang. Ya, itu kan bahasa lain. Nggak perlu kita bicara dekret kan, tapi kan ya kira-kira bentuknya ya dekret ya, gitu. Kau inilah orang Dan ngomong. kalau dekret ini keuntungan bagi Pak Jokowi karena dia bisa tidak terbatas periodenya. Ya, Itu kata Abang makanya. ya kan. Lagi ini kan kita bicarakan tadi saya bilang ada perubahan besar lagi, lompatan-lompatan. Kalau ini kan pertarungan. Kan orang kayak Gus Dur aja, gua kejepit, gua mau gimana ya udah gua bubarin aja DPR. Nah cuman salah Gus Dur waktu itu TNI Polri tidak dia kuasai. Kalau sekarang? Nah kalau sekarang kan Pak Jokowi relatif ya dengan kemampuan dia melakukan memanage hubungan emosional dan hubungan institusional antara presiden dengan TNI, Polri dan lain-lain itu bagus. Nah bisa jadi ini dapat dukungan. Dengan asumsi bahwa itu didukung oleh Pak Prabowo tentu kan. Pak Prabowo enggak. Tapi kan bukan faktor lagi Mas, ini masalahnya sebelum dia jadi presiden dia masih menhan Mas. Ya tapi kalau jaringan ke TNI-nya pasti Pak Prabowo lebih kuat lah menurut saya. Ya institusional ya, tapi secara personal belum tentu. Ya. Tapi kan TNI ini juga ditentukan oleh personalnya Mas. Iya. Bang, tapi ini Bang, yang lebih menarik peta di internal PDI sendiri. Pasca tadi Abang bilang ini kau yang bikin kenduri, kau yang harus mencuci pestanya gitu-gitu. Ini kan kalau Abang lihat kan kesannya harus ada yang ini kan bertanggung jawab lah. Ini akan merubah konstelasi peta di internal PDI nggak Bang? Ya kan kalau kita lihat paksinya Puan kan tidak banyak mengambil peran di dalam menjelang Pilpres dan pemilu ini kan. Nah sekarang kan pihak sini satu sisi ada yang membuat satu kekeliruan dan kesalahan. Ya udah pasti lu mundur dulu deh. Coba kasih kita yang untuk membangun ini kan. Rekonstruksi PDIP ini ke depan seperti apa. Nah itu mungkin Puan akan bisa lebih punya peluang besar untuk melakukan itu. Ya. Apalagi perolehan suaranya besar juga ya. Besar juga. Masih besar ya. Ya. Dulu kan 400 sekarang di bawah 300 lah. Tapi masih besar. Nah jadi menurut saya bahwa memang kesempatan itu harus diberikan kepada Puan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi konsolidasi ini lebih mudah, ya kan? Dan Puan tuh menerima kan, jangan dianggap orang juga yang dulu tidak, artinya orang yang mendukung Ganjar itu tidak perlu juga dimusuhi, tetap ditarik lagi ke dalam. Kan pola Pak Taufik seperti itu ya Mas. Nah, Iya ini masih susah ditebak karena kalau di PDIP kan faktor Bu Mega tuh sangat menentukan ya. Jadi kita nggak bisa menganalisa rasional, harus agak emosional gitu loh. Bagaimana kondisi emosional Bu Mega? Sama lah di PKS juga kan siapa dulu
ketua majelis suronya kan. Ya. Semua partai mau bilang ke kiri, kalau ketua bilang kanan ya selesai itu semua. Jadi Terutama emang, kalau pilkada tuh Mas. ya. Jadi kita harus ya terpaksa mengamati keputusan PDIP itu ya, mengamati kondisi Bu Mega, dan sekarang Bu Mega tidak mau ketemu banyak orang dulu, masih Mungkin dia kalau berkontemplasi. Mungkin gini-gini- dia sendiri belum tahu putusannya apa. Dan susah dihubungi kalau dia sudah ke Cilengsi, Mas. Karena ada taman bunga di sana. Dulu itu Bu Mega Bukan Gelis itu apa? Gunung Gelis itu Gunung Gelis. ya di sana. Jadi kalau misalnya dia banyak masalah di Jakarta, dia ke sana bisa 2 minggu 3 minggu dia siram-siram bunga aja tuh. Dan paling suruh anak buah cari stafnya, suruh cari bunganya bagus-bagus ya kan, tanam lagi di sana. Luas itu taman bunganya. Dia sering di sana. Gunung Gelis ya. Gunung Gelis. Kalau Erick Thohir tuh Gunung Sugih Bang Dewa. Abang pernah nemenin Bu Mega Kalau bertanam? hari ini perlu kita ajak ke Candi Porno. Enggak, ini kita tugaskan aja lah pada Adit dan Ari untuk menghubungi Bu Mega lah. Iyalah. Pergilah ke sana. Gimana kita gak kenal Ibu, kan Bang Zulfan sama BHM dulu akrab. Enggak, Bang Zulfan Dulu keren. sekali. Mbak Mega itu kan sayang sama cucunya. Iya. Ya kan? Itu. Jadi mungkin coba cari jalan bagaimana mendekati cucunya, kemudian bisa komunikasi dengan ibu gitu kan. Bisa juga. Ya, petanya gitu lah Bang ya, lewat Diplomasi cucu ya. Iya. emosional harus Bantulah pakai dia emosi. kontak Mumu ini dia. Lu lah. Kan lu teman ini Bang Zulfan kan temennya friend. Iya kan? Ya. Ya jadi apa? Tinggal kita tunggu apa yang akan disampaikan Ibu Mega terakhir nanti. Kalau kata Mahfud, kata Ganjar, kata si Hasto itu nggak bisa. Ganjar masih punya peran nggak Bang menurut Abang? Udah nggak ada lah, nggak ada lagi. Peran apa? Ya nggak tahu, nanya makanya. Nggak ada lah. Dia kan bukan elit. Dia di partai kan bukan elit. Sama kayak Jokowi dulu awal-awal kan bukan elit. Iya. Iya. Gitu loh. Ini selesai ya nggak ada, lo balik lagi posisi kamu seperti semula. Apa gubernur? Hah? Nggak, ya. Kan udah nggak gubernur. Ya artinya semula apa ya? Rakyat biasa lagi. Bukan gubernur kan? Ya. Ketua Dewan Pengarah Total Politik kalau Mas Ganjar mau juga boleh lah ya kita kasih ya. Kenapa nggak diajak aja wawancara tanya? Iya. Susah. Media opo? Nah, itu gitu kan. Media opo. Enggak, Ganjar itu punya kemampuan dan pengalaman yang bisa dibagikan pada publik. Dia kan cukup aktif dalam beberapa kali penggalangan hak angket di DPR ya, zaman dia Senturi, masih di DPR. Senturi. Ya. Jadi menurut saya tuh, Oke. nah apalagi berdua sama beliau kan dulu sama-sama ini kerjasamanya dengan waktu hak angket zaman di DPR. Enggak, Senturi. Saya nggak Ya. di DPR lagi Mas. Tapi kan beberapa kali itu ada upaya hak angket, ada yang gagal, ada yang Penasihat kulturalnya Ganjar dulu Bang Zulfan ini. Oke lah, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Bang Zulfan, adios. Nah.